Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal, yaitu identifikasi zat warna sintetis pada agar-agar tidak bermerek yang dijual di Pasar Doro, Pekalongan dengan metode kromatografi kertas yang dibuat oleh Endang Triwahyuni dan Erna Susilowati. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Aita Rizkia, kemudian ada Muhammad Rafi Hilmi, dan kemudian ada Nadia Nurul Haq, Noval Nugraha, dan Olivia Iza Andrianti. Nah, di sini ada bagian abstrak. Meningkatnya jumlah industri kecil dan industri rumah tangga yang mengolah produk pangan seringkali diikuti dengan kasus penyalahgunaan zat kimia. Proses tersebut melibatkan pewarna sintetik secara substantif untuk mendapatkan produk yang diharapkan, baik pada produsen maupun konsumen. Jelly adalah zat kental yang dibuat dari rumput laut. Untuk membuatnya, kita hanya perlu memanaskan tepung agar-agar di air mendidih. Setelah dingin, akan berubah menjadi gel dan bisa dibentuk sesuai keinginan kita. Menambahkan lebih rasa, kita dapat menambahkan zat tambahan alami atau sintetis dari pewarna dan pemanis pada proses. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Muhammad Rafi Hilmi. Ya, terima kasih Aita. Untuk selanjutnya, penelitian ini didedikasikan untuk mengidentifikasi jenis-jenis zat berwarna sintetis yang ditambahkan pada jelly dan membandingkan hasilnya dengan Permenkes RI nomor 722 garing 1988. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode kertas kromatografi untuk menguji kualitatif pada zat berwarna sintetis yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah jelly yang dijual di pasar Doro, Pekalongan, dengan 4 dari 5 warna diambil sebagai sampel secara proportif. Dari setiap kemasan yang dijual di sana, data diambil dari uji laboratorium dan disampaikan secara deskriptif. Hasil uji laboratorium pada jelly yang dijual di pasar Doro, Pekalongan, adalah bahan perwarna sintetik yang menggunakan eritrosin, green as sunset, yellow, tartazin, dan karmosin sebagaimana tercantum dalam Permenkes RI nomor 722. Next. Nah, untuk alat dan bahannya di sini ada gelas piala 100 ml, pengaduk kaca, bejana elusi, benang wol, bebas lemak, kertas kromatografi, Whatman nomor 1, tusuk gigi, cawan porselen. Bahannya itu di sini ada sampel makanan agar-agar, asam asetat, ada larutan amonium. Di sini juga ada titratium sitrat, ada etil metil keton. Di sini juga amoniak pekat, aseton, dan aquades. Next. Nah, selanjutnya ada metodenya. Nah, persiapan awal ini kita persiapan sampel dulu. Nah, untuk yang pertama itu disiapkan 3 buah agar dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian diasamkan dengan CH3COH 6% dengan pH 4. Nah, terus pembuatan bulu domba, satu dicuci dengan bulu domba dengan rinso, boleh dicuci dengan rinso, terus direndam selama 24 jam, lalu dikeringkan dan diangin-anginkan sampai benar-benar kering. Habis itu dijenuhkan dengan ether. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Nadia. Itu yang pertama, identifikasi zat warna sintesis. Yang pertama, disiapkan sampel yang sudah dipanaskan sampai zat warna dapat diserap pada bulu-bulu domba. Nah, yang kedua itu dimasukkan benang wol ke dalam cawan porselen. Lalu dicuci benang wol berulang-ulang dengan air hingga bersih. Ditambahkan amonium hidroksida 12,5% dan dipanaskan hingga zat warna pada benang wol luntur. Benang wol yang sudah dipanaskan diambil dan lunturan dipekatkan. Nah, hasil pekatannya itu ditotolkan pada kertas kromatografi dan ditotolkan juga pada baku perwarna yang sesuai dengan warna sampel. Yang ketujuh itu
Dieluasikan dengan jarak lambat eluasi 12 cm, penotolan contoh 2 cm dari tepi bawah kertas kromatografi. Nah, lalu diencerkan 5 mili amoniak pekat dengan Aquades hingga 100 mili dan tambahkan 2 gram trinatrium sitrat. Next. Nah, untuk data pengamatannya, untuk tabel 1 itu identifikasi warna merah pada makanan agar-agar dengan eluan 1 dan eluan 2. Nah, untuk kode pertama itu sampel A. Visualnya itu warna merah, warna bercaknya itu merah ungu, RF eluan 1 0,87, RF eluan 2 0,11, selisih harga RF eluan 1 dan eluan 2 itu tidak ada. Nah, untuk kode baku karmoisin, warna visualnya itu warna merah, warna bercaknya warna ungu, merah keunguan, RF eluan 1-nya itu 0,93, RF eluan 2-nya itu 0,08. Selisih harga RF-nya eluan 1 itu 0,06 dan selisih harga RF eluan 2 itu 0,03. Lalu untuk kode baku eritrosin, warna visualnya itu merah, warna bercaknya itu merah, RF eluan 1-nya 0,79, RF eluan 2-nya itu 0,20. Nah, untuk selisih harga RF eluan 1 0,08, untuk eluan 2-nya itu 0,09. Nah, untuk tabel 1 ini bisa dilihat eluan 1 dan eluan 2-nya itu terdapat sintesis tunggal yaitu karmiosin. Karena warna bercak sampel sama dengan warna bercak baku. Nah, untuk selisihnya itu untuk baku eluan 1 0,06, sedangkan eluan 2-nya itu 0,3. Next. Nah, untuk tabel 2 itu ada identifikasi zat warna hijau pada makanan agar-agar eluan 1 dan eluan 2. Nah, untuk kode B, warna visualnya itu hijau, warna bercaknya itu hijau dan kuning. Untuk RF eluan 1 warna bercak hijau itu 0,98, untuk RF eluan 2 warna bercak hijau itu 0,77. Untuk selisih harga RF eluan 1 dan eluan 2 itu tidak ada. Nah, untuk RF eluan 1 warna bercak kuning itu 0,83, eluan 2 warna bercak kuning itu 0,62. Untuk selisih harga eluan 1 dan eluan 2 itu tidak ada. Nah, untuk kode baku green S, warna visualnya itu warna hijau, warna bercaknya hijau, RF eluan 1 0,99, RF eluan 2-nya 0,79, untuk RF selisih harganya itu eluan 1 0,01, untuk eluan 2-nya 0,02. Nah, untuk kode baku tartazin, warna visualnya itu warna kuning, warna bercaknya kuning, RF eluan 1-nya 0,81, eluan 2-nya 0,64, untuk selisih harga RF-nya eluan 1 itu 0,02, eluan 2 itu 0,01. Nah, untuk tabel 2 ini itu eluan 1 dan eluan 2 didapatkan hasil bahwa kode B mengandung zat warna campuran yaitu hijau dan kuning sesuai dengan baku green S dan tartazin karena bercak warna sampel dan warna bakunya itu sama. Nah, untuk selisih RF eluan 1 untuk warna hijau itu 0,01 dan warna kuning itu 0,02. Sedangkan untuk eluan 2 itu
itu warna hijau 0,02 dan warna kuning itu 0,02. Nah, untuk tabel 3-nya itu tentang identifikasi zat warna orange pada agar-agar dengan LUN 1 dan LUN 2. Nah, untuk kode sampel C, warna visualnya itu oranye, warna bercaknya itu oranye. RF LUN 1 0,90, RF LUN 2 0,31. Untuk selisih harga RF LUN 1 dan LUN 2 itu tidak ada. Dan untuk kode baku sunset yellow itu warna visualnya itu oranye, warna bercaknya itu oranye, RF LUN 1 0,88, RF LUN 2 0,34. Untuk selisih harga RF LUN 1 0,02, LUN 2 itu 0,03. Nah, untuk tabel 3 ini bisa dilihat untuk LUN 1 dan LUN 2 didapatkan hasil bahwa sampel dengan kode C mengandung zat warna sintetis tunggal yaitu sunset yellow. Karena warna bercak sampel dengan warna bercak baku itu sama. Nah, untuk harga selisih RF-nya itu untuk LUN 1 0,02 sedangkan LUN 2 itu 0,03. Next. Bisa dilanjutkan oleh Naufal. Oke. Selanjutnya untuk tabel 4 ya, di sini ada identifikasi zat warna kuning pada makanan agar-agar dengan LUN 1 dan LUN 2. Nah, di sini ada kodenya, kode sampel D, yaitu dengan warna visual kuning dengan bercak kuning. Lalu untuk RF-nya LUN 1-nya 0,83 dan LUN 2-nya 0,66. Kemudian untuk bahan bakunya di sini ada baku tartazin dengan warna visual kuning, dengan warna bercak kuning, dengan RF LUN 1-nya 0,81 dan LUN 2-nya 0,64. Di sini selisihnya atau selisih RF-nya itu ada 0,02 pada LUN 1 dan pada LUN 2 0,02. Kita dapat menyimpulkan dari tabel berikut setelah dielusikan dengan LUN 1 dan LUN 2 didapatkan hasil bahwa si sampel dengan kode D ini mengandung zat warna sintetis tunggal yaitu tartazin karena warna bercak sampel sama dengan warna bercak baku dan selisih harga RF-nya antara sampel dengan baku LUN 1 yaitu 0,02 sedangkan LUN 2 yaitu 0,02. Oke, next. Nah, pembahasan dari percobaan tadi yaitu pada tabel 1 didapatkan hasil pengelusian bahwa sampel A mengandung zat warna sintetis tunggal yaitu karmoisin karena warna bercak sampel A yang terpisah sama dengan warna bercak baku yaitu merah. Kemudian selisih harga RF yang dihasilkan pada LUN 1 sebesar 0,06 dan pada LUN 2 0,03. Dibandingkan dengan baku eritrosin, warna bercak yang dihasilkan sama, tetapi selisih nilai RF pada LUN 1 maupun LUN 2 sangat jauh. Oke, next. Nah, kemudian tabel 2 didapatkan hasil pengelusian bahwa sampel B mengandung zat warna sintetis campuran yaitu baku green S dan baku tartazin. Karena warna bercak sampel B yang terpisah yakni hijau dan kuning sama dengan warna bercak baku green S, hijau dan warna bercak baku tartazin yaitu kuning. Setelah itu selisih nilai RF pada LUN 1 dan LUN 2 pada baku green S dan baku tartazin tidak berbeda jauh, yakni selisih baku green S dan LUN 1 0,01 dan LUN 2 0,02.
Sedangkan selisih baku tartajin pada LUN1 yaitu sebesar 0,02 dan LUN2 0,02. Hal ini menandakan bahwasannya selanjutnya dilanjutkan oleh Olivia. Baik. Hasil pembahasan pada tabel 3 didapatkan hasil pengelusian bahwa sampel C mengandung zat warna sintetis tunggal, yaitu sunset yellow karena warna bercak sampel C yang terpisah sama dengan warna bercak baku, yakni orange. Kemudian selisih harga RF yang dihasilkan pada LUN1 yaitu 0,02 dan pada LUN2 yaitu 0,03. Next. Hasil pembahasan pada tabel 4, hasil pengelusian bahwa sampel D mengandung zat warna sintetis tunggal yaitu tartrazin, karena warna bercak sampel D yang terpisah sama dengan warna bercak baku, yakni kuning. Kemudian selisih harga RF yang dihasilkan pada LUN1 yaitu 0,02 dan pada LUN2 yaitu 0,02. Next. Kesimpulannya, dapat ditarik simpulan dari hasil yang didapatkan pada identifikasi zat warna sintetis pada agar-agar tak bermerek bahwa sampel A mengandung zat warna sintetis merah yaitu karmoisin dan sampel B mengandung zat warna sintetis hijau dan kuning yaitu green S dan tartarazin. Sampel C mengandung zat warna sintesis orange yaitu sunset yellow dan sampel D mengandung zat warna sintetis kuning yaitu tartrazin. Zat warna yang terkandung dalam sampel A, B, C, dan D sesuai dengan Permenkes RI nomor 7221 Menkes per 1988 tentang bahan tambahan makanan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, jika ada kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih, semoga bisa diambil yang bagusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.